Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafa'atul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis nomor 259 atau hadis nomor 6 pada bab yang ke-32, yaitu bab tentang keutamaan kaum yang lemah, fakir, miskin, dan yang sumul atau tidak ingin terkenal, tidak ingin dikenal. Jadinya malah dia tidak terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rawinya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya ya sudah kita bahas mengenai Rasulullah SAW yang biasanya mendapati seorang wanita yang menyapu masjid, tapi satu ketika beliau tidak mendapatinya. Beliau menanyakan, di mana wanita ini yang biasa, ibu-ibu yang biasa nyapu ini di mana? Sahabat menjawab, beliau sudah wafat. Menggunakan alat namun terhalang awan tebal sehingga hilal tidak terlihat. Namun tim pemantau hilal. Beliau sudah wafat, ya Rasulullah. Loh, kenapa wafat kok tidak diberitahu aku? Kok nggak ngasih kabar kepadaku? Nah, sahabat itu menganggap, ya Rasulullah, beliau itu kan gimana ya, ibu yang nyapu gitu ya. Sepertinya tidak perlulah disampaikan ke panjenengan gitu. Ya, seolah-olah apa? Ya, hal yang remeh ya gitu ya. Ini sampai ke Nabi itu ya. Siapalah beliau begitu ya. Itu anggapan sahabat, tapi tidak demikian oleh Rasulullah. Rasulullah itu ya menyayangi umatnya, ya tidak memandang ya sisi ya beliau umatnya ini orang berharta atau tidak, umatnya ini orang punya kedudukan atau tidak gitu ya. Selama umatnya ini taat kepada Allah, ya beliau itu sangat mencintainya, menyayanginya. Beliau sempat ada, loh kenapa enggak disampaikan kepada dan minta ditunjukkan kuburannya.
ya begitu ditunjukkan kuburannya beliau sholat, ya sholat gaib, ya di atas kuburannya ibu-ibu tadi. Siapa yang kemudian tidak ingin, ya didoakan oleh Nabi, ya dalam doanya kan Nabi mendoakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Di dalam sholatnya Nabi berdoa seperti itu. Pasti jenazah tadi itu ibu-ibu tadi dimaafkan, diampuni oleh Allah, ya diberikan, diterima amalnya dan sebagainya, doa-doa yang Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha. Ya, itu sangat beruntung sekali ya ibu-ibu tadi ya. Beruntung sekali ya. Meskipun selama hidupnya ya dianggap apa ya? Ya begitu ya, tidak dihiraukan, tapi mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atas doanya Nabi, ya. Kita nggak ingin seperti itu. Kala beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, ya meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Diulang-ulang ya supaya nempel kita ya. 5.374 hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Rawahu Muslim. Rubba ash'atha ash'atha. Hamzah, ain, shin, sa. Ini ya. Beda-beda ini makhrajnya. Tapi baca hadis tidak seperti baca Al-Quran, ya. Rubba, banyak atau tidak sedikit. Artinya bilangannya banyak ini, tidak sedikit ya. Ash'atha, orang yang rambutnya kusut. Kusut karena tidak diberi minyak ya. Tidak diminyakin, tidak diberikan ya, tidak disampo. Ya karena miskin, tidak ya merasa tidak perlulah meminyaki rambut atau mungkin tidak mampu membeli minyak untuk meminyaki rambutnya sehingga tidak kusut. Kalau tidak disampo, ya, apalagi rambutnya agak panjang, tidak disampo sekian udah kusut nanti. Nah ini betapa banyak orang yang rambutnya kusut maksudnya ini adalah ya menggambarkan dia itu seorang yang miskin. Al-bara, yang berdebu, rambutnya berdebu. Kusut berdebu, madfu'in, yang tertolak. Bil abwabi, untuk masuk ke pintu rumah orang-orang, ke pintu-pintu rumah. Jadi banyak orang yang miskin, yang rambutnya itu kusut dan berdebu, yang kalau dia mau masuk ke rumah, kula nuwun, permisi, assalamualaikum, itu diabaikan, ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena miskin. Kenapa ditolak? Ya paling-paling nanti apalah ngerepotin saja. Kenapa ditolak? Ya apa kepentingannya? Gitu ya. Jadi banyak ditolak, tidak berguna lah atau diremehkan. Ya, intinya orang yang diremehkan oleh manusia banyak. Tapi sekali-sekali ini, sekali lagi, tidak oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meremehkan satu orang pun. Bahkan beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau pada satu kesempatan ya sedang bersama Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian bukan ya, bersama orang-orang Quraisy ya, pemuka-pemuka Quraisy sedang ya mengadakan diplomasi atau berdakwah. Kemudian tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang miskin yang buta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Rasulullah sedang menghadapi
pemuka, ya, ya, tokoh-tokoh yang diharapkan kalau dia masuk Islam, maka dia bisa mengajak suku-sukunya, anggota sukunya, ini kepala-kepala suku ini. Ya kalau kita ya apa ya sekarang ini kepala kantor ini. Ini orang-orang penting ini. Datang Abdullah bin Umi Maktum yang memanggil-manggil Rasulullah, ingin bercakap-cakap dengan Rasulullah. Ini seperti kayak gimana mengganggu atau gimana ya Rasulullah. Ini beliau sempat bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum, agak kurang senang gitu ya. Ini kayak gimana gitu ya. Lagi acara penting, didatangi Abdullah bin Umi Maktum. Bermuka masamnya Nabi saat itu langsung ditegur Allah. Ya abasa wa tawalla. Surat Abasa itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seketika Nabi langsung ya menghadap ke Abdullah bin Maktum, dan beliau selalu ingat ketika ketemu Abdullah bin Maktum, ya, wahai orang yang mengingatkan, yang Allah menegur aku, ya. Jadi beliau menghormati sekali kepada Abdullah bin Umi Maktum tadi. Inilah ya. Tapi ya prakteknya sulit ini ya. Prakteknya itu sulit ya. Tapi sesulit-sulitnya teladan, paling tidak kita berusaha mengikuti Nabi. Kalau tidak 100% mengikuti Nabi, usaha mengikuti Nabi itu ya tetap ada mengarah ke sana. Ya, sulit untuk mengikuti Nabi 100% karena memang beliau teladan sempurna. Ya, karena beliau dijadikan teladan sempurna itulah maka kita mengikuti ya semampu kita. Jadi ini ya banyak sekali hadis ya Nabi itu. Ya pembelaan Nabi kepada kaum lemah, kaum terpinggirkan, kaum yang tidak dihiraukan oleh manusia banyak. Betapa banyak ya, tidak sedikit orang yang rambutnya kusut, yang berdebu rambutnya, yang tertolak dari pintu-pintu rumah. Tetapi lau aksama, sekiranya dia bersumpah alallahi atas nama Allah, dia mendesak untuk meminta kepada Allah, dengan sumpah artinya meminta dengan sungguh-sungguh, maka la abarrohu pasti ini ya menggunakan lam taukid nih, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya. Ternyata dia seorang kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah yang kalau meminta dengan permintaan sungguh-sungguh pasti Allah kabulkan. Permasalahannya kan kadang orang miskin atau siapa yang ya, dia itu wali Allah. Tapi dia tidak tahu, dia sendiri tidak tahu kalau dia kekasihnya Allah. Sehingga ketika dia berdoa, barangkali ya doanya biasa saja. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kekasihnya Allah itu. Sehari-hari ya dia itu seorang miskin yang biasa saja, sholat, habis sholat lepas baju kerja ke sawah atau nelayan atau apalah begitu, kerja apa begitu ya, serabutan gitu ya. Tapi dia kekasihnya Allah. Pertanyaannya kenapa kalau dia kekasihnya Allah kok tidak minta harta, minta uang banyak? Ya kalau dia minta pasti dikabulkan. Kalau dia minta pasti Allah kabulkan. Karena dia kekasihnya Allah. Tapi dia nggak minta itu. Ya, makanya Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya itu ya agar tidak kemudian kalau tidak dirahasiakan, bahkan dia sendiri juga nggak tahu kalau dia kekasih Allah. Kalau dia tahu, ya barangkali berubah gitu. Oh, doa saya makbul tah. Doa saya dikabulkan tah. Kalau gitu apa saya? Ya Allah, tahu doa saya dikabulkan nih. Ya Allah, banyak utang nih, kabulkan ya Allah. Ya Allah, punya rumah ya Allah yang gede. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya, makanya karena Allah rahasia kan dia nggak minta itu. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kehidupan dunianya ya baik menurut takaran dia. Ya takaran dia baik sebagai pekerja serabutan atau pesuruh. Dia nikmati pekerjaannya itu, dia baik, hatinya lapang, kehidupannya baik. Dan dia tidak terjebak kepada kemaksiatan
tidak terjebak kepada perilaku-perilaku zalim, malah dia dizalimi, itu baik takaran dia bagi dia itu baik. Tapi di akhirat Allah tunggu dia, Allah kangen kepadanya, Allah rindu kepadanya, dia dirindukan Allah. Ya Allah ya. Jadi peluang orang miskin, orang yang apa itu tidak terkenal, tidak dikenal, menjadi kekasihnya Allah itu lebih besar daripada yang tidak miskin, yang kaya, yang punya kedudukan. Kenapa? Karena dengan kemiskinan dia itu menjalaninya semua itu ujian semua. Loh, orang miskin kadang-kadang gitu ya, kekasihnya Allah kadang-kadang sholatnya biasa aja. Sholat, datang ke masjid, sholat, ya sholat, habis sholat, ya wiridnya nggak panjang-panjang juga, biasa saja. Amalnya juga nggak, baca Qurannya juga biasa saja barangkali. Dia karena buru-buru bekerja, dia bekerja atau apa aktivitas yang lain. Dia itu nggak tahu kalau dia itu kasih. Ya kalau dia hidup dalam kondisi kemiskinan dia terima, maka sholat dia yang tidak seberapa, puasa dia mungkin juga tidak seberapa, tapi seluruh waktu-waktunya itu ya dihadapi dengan kesabaran. Itu ya, itulah itu apa namanya? Itu ibadah semuanya. Ya Allah, saya kok punya ya meski beras serba susah, tapi dia terima. Maka itu dia pada hakikatnya sepanjang waktu itu diuji Allah dan dia lulus. Nah, itu orang miskin yang menerima. Nah, repot kalau dia miskin yang tidak menerima. Dia miskin, susah hidupnya, nggak mau sholat. Susah hidupnya, puasa nggak. Saya banyak menemukan itu. Ya, ya saya tidak suudon lah. Tapi nyata gitu, puasa-puasa makan, ya. Atau kemudian ya main judi dan sebagainya, ya gitu ya. Kasihan sekali. Tapi juga banyak menemukan orang yang itu tadi, rajin sholatnya, puasa, Ramadan, ya meskipun biasa-biasa saja, meskipun tidak terlihat dia itu sebagai ustadz yang pintar ngaji, ya, tapi ya kita butuh barangkali itu kekasihnya Allah. Jadi hidupnya dipenuhi dengan pujian. Ya. Berbeda dengan orang yang kaya, kadang-kadang ya sedikit banyak itu nanti dia bangga dengan kekayaannya, bangga dengan kedudukannya dan sebagainya. Itu menghalangi orang itu ya atau memberatkan langkahnya masuk ke dalam surga. Maka dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya perbedaan orang miskin dan orang kaya masuk ke surga itu setengah hari, tapi di akhirat setengah hari itu seperti 500 tahun. Apalagi orang fakir miskin yang syukur. Jadi kalau diberikan kekayaan dia syukur itu bagus, baik. Diberikan kemiskinan, kesusahan dia sabar itu baik. Tapi kalau dia diberikan kesusahan, diberikan kemiskinan, dia tetap rindu kepada Allah, dia tetap tidak bersuudzon sama sekali kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, dia bersyukur atas apa karunia Allah yang diberikan kepadanya, apa adanya dia syukuri, maka itu derajatnya sangat tinggi. Jadi al-fakirus syakir khairun minal fakiris sabir. Orang fakir yang bersyukur lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Kalau fakir sabar itu sudah pakaiannya. Tapi kalau dia fakir kok tetap bersyukur, ya tetap bersyukur kepada Allah, nanti tidak banyak nuntut, tidak banyak mengeluh, ya dia bahagia gitu ya. Kalau ada seperti itu segera minta doa kepada. Ada orang fakir miskin kok yang wajahnya apa cerah terang gitu ya, dia miskin tapi badannya tidak pernah uh, bolong gitu ya, maka itu ciri kuat dia kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Wa'an Usamata, dari sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi ayahnya Usamah itu Zaid bin Harithah. Itu adalah mantan budaknya Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi anak angkat beliau. Jadi ini cucunya anak angkat beliau. Keduanya sama-sama dikasihi oleh Nabi. Bukan anaknya Nabi, tapi anak angkat ya. Ayah dari Usamah. Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini termasuk sahabat muda. Pada usia 17 tahun, sahabat Usamah ini diberikan kepercayaan oleh Rasulullah ini. Rasul yang memberikan kepercayaan kepada Usamah. Usia 17 tahun untuk memimpin ekspedisi perang Yarmuk. Ya, perang Tabuk ya, perang di masa akhir menjelang Rasulullah wafat. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usianya 17 tahun. Padahal di dalam pasukan itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sahabat senior, ahli perang, ahli strategi perang. Ya. Komando diserahkan kepada beliau sangat sanggup itu Umar bin Khattab. Tapi oleh Nabi justru yang dijadikan panglimanya adalah Usamah usia 17 tahun. Memimpin sahabat-sahabat Nabi diantaranya sahabat-sahabat senior. Termasuk Sayyidina Umar. Ya begitu. Jadi pemuda hebat ini Usamah. Beliau mendapatkan hadis sebanyak 128 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kuntu, aku berdiri. Jadi ini Nabi menyampaikan peristiwa nanti di hari kiamat. Nabi kalau menyampaikan itu artinya ini adalah beliau menyibak peristiwa yang akan terjadi masa depan. Dan ini pasti terjadi. Karena itu adalah bagian dari mukjizatnya Nabi, keistimewaannya Nabi. Ya. Jadi kita nggak boleh ragu ini. Masa Nabi nanti di hari kiamat itu sudah mengatakan ini dan itu. Inilah menggunakan kuntu, menggunakan fi'il madhi. Bukan menggunakan fi'il mudhari yang bermakna nanti. Tapi menggunakan telah. Jadi aku telah berdiri. Ini artinya adalah suatu kepastian. Ya. Tapi ini Nabi yang bersabda, kita nggak boleh. Ya. Ini ya, Nabi. Kumtu, aku berdiri ala babil jannati, pada pintu surga. Ya, di hari kiamat nanti aku berdiri di pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalaha al-masakin. Maka aku dapati kebanyakan, mayoritas, ya, modus kebanyakan orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi, sedangkan orang-orang kaya, mahbusuna, mereka masih tertahan untuk tidak masuk ke surga. Jadi ada prioritas di dalam nanti siapa yang masuk surga duluan. Kalau derajatnya sama, yang masuk duluan adalah orang miskin. Jadi kalau derajatnya sama, satu kaya satu miskin, sama-sama ilmunya, sama-sama ketaatannya gitu ya, maka orang miskin akan didahulukan. Kaya nanti dulu. Dan tentu orang-orang miskin ini adalah orang-orang miskin yang muslim, orang-orang miskin yang tidak pelaku maksiat, ya. Dan orang-orang kaya yang tertahan, bahkan ketika itu ya tertahan sekian lamanya, itu adalah orang-orang kaya yang ada masalah dengan hartanya.
Bagaimana dengan orang-orang kaya yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang kaya yang termasuk kekasih-kekasih Allah, ya mereka masuk surga duluan juga. Ya, as-sabiqunal awwalun itu masuk surga duluan. Ya, siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, itu kaya-kaya itu orang-orang. Dan tidak diragukan lagi, mereka termasuk as-sabiqunal awwalun, was-sabiqun as-sabiqun dalam surat Al-Waqiah itu. Masuk dulu surga duluan. Karena kekayaannya sama sekali tidak menghalanginya untuk taat kepada Allah. Bahkan dengan kekayaannya itulah dia taat kepada Allah. Beda dengan orang kaya yang menahan hartanya, yang bukan dengan hartanya dia taat kepada Allah. Jadi kalau boleh dikatakan ibadahnya bersaing dengan orang miskin, tapi dengan hartanya dia tidak unggul. Itu beda dengan miskinnya. Apalagi orang kaya yang kemudian ya enggan berinfak, enggan apalagi zakat ya, tentu mereka bertahan masuk ke dalam surga. Ghairu anna ashaban nari, pada satu sisi sementara itu sesungguhnya penghuni neraka. Jadi ini yang tadi adalah penghuni surga, sudah ditetapkan sebagai penghuni surga, sama-sama penghuni surga, yang miskin masuk duluan. Nah, sedangkan penghuni neraka qad umira bihim ilan nar, telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Satu sisi orang-orang yang masuk neraka sudah masuk ke neraka itu. Siapa? Ya orang-orang kafir, pelaku maksiat dan sebagainya masuk ke neraka. Wa kuntu ala babin nari, dan aku berdiri di pintu neraka. Faida ammatu man dakhalaha an-nisa, maka kebanyakan orang yang masuk ke neraka itu adalah para wanita. Jadi ini jangan kemudian para wanita kemudian merasa didiskriminasikan, bukan. Ini sabda Nabi ini pasti benar. Siapa wanita-wanita itu? Wanita-wanita pelaku maksiat. Kalau wanita-wanita yang taat, ya termasuk ashabul jannah. Ya nggak mungkin Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah termasuk min ashabin nar, nggak mungkin. Maka wanita-wanita yang taat sudah pasti ashabul jannah. Tapi ini wanita-wanita pelaku maksiat, pelaku kezaliman, ya itu yang masuk ke dalam neraka. Dan kebanyakan itu wanita. Semoga kita, ya wanita-wanita kita, ya istri-istri kita, ibu-ibu kita, anak-anak kita yang wanita, yang perempuan-perempuan tidak termasuk golongan itu, tapi golongan ashabul jannah, ya itu adalah penduduk surga. Penduduk surga itu mereka sudah mendapatkan lisensi masuk surga, KTP kalau kita ya, lisensi masuk surga. Dan dapat lisensi masuknya nanti atau masuknya sekarang, itu yang penting dapat lisensi lah, gitu kan. Dapat SK rumah dinas misalnya, ya bisa dimasukin sekarang, bisa nanti-nanti, yang penting sudah sah, nanti bisa menempati rumah dinas. Tapi kalau tidak dapat SK, ya gimana mau menempati, ya gitu. Jadi SK penghuni surga. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita senantiasa memperhatikan ya orang-orang di sekitar kita, jangan sampai kita ya menzolimi siapapun itu, terutama orang-orang yang lemah, ya. Jangan-jangan yang kita zolimi itu kekasihnya Allah, kita zolimi, kita sakiti, dia masuk ke rumah nangis misalkan, ya Allah aku disakiti sama dia, ya Allah. Pas saat itu dia minta kepada Allah, nggak tahu itu, kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena kekasihnya disakiti, nah kena, ya. Jadi
Kita tidak tahu siapa yang menjadi kekasihnya Allah. Ya, yang penting kita tidak melakukan kezoliman kepada siapapun juga, terutama kepada orang-orang lemah. Kita mungkin sulit melakukan kezaliman kepada orang yang kuat. Bagaimana kita melakukan itu? Yang biasa mampu, itu kita menzalimi orang yang lemah. Orang lemah itu terzalimi biasanya. Nah, kita hati-hati, ya, jangan sampai kemudian itu mereka mengadu kepada Allah. Apalagi di tengah malam dia mengadu menangis kepada Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Justru kebalikannya, ya, kalau bisa kita mendekati mereka, tidak membuat jarak kepada mereka, meminta doa kepada mereka, ya. Siapa tahu doanya menjadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa kita yang dikabulkan, tapi doanya dia yang kita bantu, kita minta doa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan, sehat, ilmu yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah, dimudahkan segala urusannya, diberkahi segalanya, dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu semuanya, saya